lama-lama untuk menjawab apa yang saat ini ada di dalam hati. Haleluya Yesus. Kita akan sama-sama belajar pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan. ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa ku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara
Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Jamah, jamah, jamah kami, jamah, jamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadirat. Haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Mari semuanya kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang di rumah juga kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Semua pemain musik, mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku idamkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, nuri dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
Penuhi dengan kasih-Mu. Biar hati kita dipenuhi penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kebaikan. Kau baik, Kau ajaib, Kau hebat, Kau luar biasa. Kau Bapa yang selalu mengerti dalam setiap kehidupan kami. Saat kami diam di hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan jamahan tangan-Mu. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada visi yang baru, ada misi yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa, Engkau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu. Kami akan merenungkan kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa iman akan timbul karena mendengar akan firman Tuhan. Pengharapan juga akan timbul saat kami betul-betul merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk fokus kepada Tuhan. Jadi kami untuk terus memandang kepada satu arah, yaitu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus Kau berkarya di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu, Tuhan melawat setiap kekasih-kekasih-Mu. Dan menjamah mereka, jangan lepaskan gandengan tangan-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu tangan Tuhan menjamah kami, menyembuhkan, memulihkan, mengoreksi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya menyapa saudara kekasih saya di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, baik di tempat ini, di Kediri, dimanapun saudara meliput acara ini. Saya tidak berpikir bahwa ibadah online kita pada pagi hari ini juga ada yang menyaksikan dari Amerika, saudara, ya, dari Bapak Kitsurbu. Beliaunya ini meliput ibadah di Indonesia, kadang juga ya heran, ya herannya apa? Kadang itu sinyalnya kurang, ya, sinyalnya kurang, kadang menteri-menteri gitu kan. Jadi dia ini sedang meliput sebentar, tadi sedikit-sedikit dia lihat ibadah yang ada di Indonesia. Dan itu kita ini kadang ditertawakan Pak Kitsurbu, ya, beliaunya ini juga ahli dalam bidang teknologi, ya, dia juga yang mengajar kita tentang revitalisasi, ya. Tapi kita bersyukur bahwa dia juga memaklumi, paling tidak dia juga menghargai bahwa gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia bisa melaksanakan ibadah secara online, ya, melalui Facebook, melalui YouTube,
IG ya dan lain sebagainya ya. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya dan doa saya supaya senantiasa semangat dan kesehatan terus melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Alkitab kita, dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-139. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 139, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan demikian, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Luar biasa. Dalam ayat yang ke-1 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat ini saya pakai sebagai sebuah renungan, dan saya kirim ke keluarga besar Yesus Kristus, dan ada 55 orang yang mendengar renungan tiap pagi. Jadi saya kirim jam 4 pagi, saya kirim ke keluarga besar Yesus Kristus dan memberkati 55 orang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini berbicara tentang Allah tahu keberadaan kita. Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang buta, tetapi Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara, ya, Allah Maha Tahu keberadaan kita dimanapun kita berada. Di dalam ayat ini, dalam pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24 ini, Bapak Ibu Saudara, di mana pemazmur atau Daud, dia sangat sadar betapa Allah itu peduli kepada setiap manusia. Allah itu mengetahui segala keadaan manusia. Yang seringkali, tapi permasalahannya adalah yang seringkali manusia tidak pernah tahu. Sebelum ada program namanya CCTV, sebelum ada layanan CCTV di dunia ini, Tuhan itu punya CCTV, Pak Saudara. Dan itu Allah sangat Maha Tahu apapun yang dikerjakan oleh manusia, apapun kegiatan manusia, siapapun kita. Ini adalah ayat yang sangat menarik. Dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kuketahui ya Tuhan. Allah, kemahatauan Allah tidak pernah terbatasi oleh langit-langit di atas kita. Tidak pernah terbatasi dengan tembok-tembok di sekitar kita. Betul-betul Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Saat kita berdiri, saat kita berbaring, saat kita duduk, saat kita berjalan, Tuhan itu tahu, Bapak Ibu. Perbuatan baik kita apapun, Bapak Ibu, perbuatan salah kita di hadapan Tuhan, itu Allah itu sangat tahu. Makanya kita jangan main-main dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan itu menyelidiki dan mengenal setiap kita dengan baik, bahkan sampai kepada hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Ya. Kadang suami nggak ngerti hatinya istri,
Kadang istri tidak ngerti hatinya suami. Kadang saudara sekalipun duduk berdampingan, saudara tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Tapi ingatlah, Allah itu tahu. Allah mengerti isi hati kita, apa yang kita pikirkan sebelum lidah kita mengatakan segala sesuatu, mengeluarkan perkataan. Tuhan itu sangat tahu. Ya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, marilah kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita itu mengatakan aku bersyukur kepadamu, arti kata bersyukur itu sendiri itu tidak hanya sekedar gampang diucapkan lewat mulut kita. Tetapi kata bersyukur itu berbicara tentang menghargai Tuhan. Ya, bersyukur itu menghargai Tuhan. Apa Bapak Ibu? Bersyukur itu menghargai Tuhan. Menghargai lewat perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita. Bapak Ibu. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang tumpul perasaannya. Banyak orang yang tidak bisa merasakan tentang kasih Tuhan. Mungkin bisa menyanyi, Bapak Ibu. Ya. Tetapi praktek kasih itu sendiri tumpul, Bapak Ibu. Perasaannya tumpul, perasaan mereka tumpul. Agamanya menjadi sebuah legalitas saja. Hanya sebatas ritual saja, Bapak Ibu. Rutinitas, Bapak Ibu. Padahal Tuhan mau supaya kita ini senantiasa dalam doa-doa Tuhan disatukan. Sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Gereja Tuhan harus bersatu. Gereja Tuhan harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perasaannya Kristus itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, ya, pikirannya Kristus itu ada dalam hidup kita. Itu yang menjadi programnya Tuhan, itu yang menjadi sasarannya Tuhan. Tuhan itu sedang membidik kita, mendidik kita, Bapak Ibu. Ya, saya ambil istilahnya dari Pak Daniel Alexander. Dia ada seorang pembidik dan seorang pendidik. Nah, saya percaya bahwa dia lakukan seperti itu dari Tuhan. Jadi Tuhan bisa membidik kita, membuat sebuah sasaran dalam kehidupan kita, agar kita itu sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Ya, seturut dengan gambar dan rupanya Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kalau hidup kita ini selalu mengatakan bersyukur, Bapak Ibu Saudara, artinya sampai menghargai Tuhan, itu menyembah Tuhan, menguduskan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu kata bersyukur. Daud ini tidak semena-mena, istilahnya semata-mata dia mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan. Dari seluruh Alkitab, kitab Mazmur ini Bapak Saudara, dari seluruh kitab Mazmur ini, makanya ditulis ini kitab paling panjang dari sekian kitab yang lain. Ada 150 pasal di dalam kitab Mazmur ini Bapak Saudara. Saya melihat bahwa seluruh kata-kata daripada Daud itu selalu temanya itu berbicara tentang kata bersyukur. Kata bersyukur. Di mana Daud ini juga sadar pada saat dia berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Kenapa Daud disebut sebagai sahabat Allah? Karena dia pikirannya itu tidak tumpul, perasaannya tidak tumpul, dia gampang menyadari dia salah di hadapan Tuhan. Dia cepat mengaku di hadapan Tuhan sebelum matahari terbenam. Dan dia selalu mengizinkan hadirat Tuhan turun di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, dia bersyukur kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Tuhan itu mengetahui keberadaan setiap orang, termasuk Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai seorang raja, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang raja, ya, kalau kita sadar bahwa Allah itu adalah Maha Tahu, jangan sampai perilaku kita tidak benar dan bisa mendatangkan murka Tuhan. Ya, saja.
Ya, Tuhan itu Allah yang cemburu, Allah yang gampang murka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya sangat menggarisbawahi bahwa situasi yang sedang terjadi hari-hari ini karena orang banyak masalah, banyak pergumulan, biasanya orang tidak bisa merasakan kasihnya Tuhan. Ya, rasanya tumpul, pikirannya buntu, ya, dia buta terhadap kasih setia Tuhan, tidak fokus lagi kepada Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, Tuhan itu hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia sembrono dalam setiap kehidupan mereka. Dia tidak lagi mengasihi sesamanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau hidup mereka itu tahu, sadar bahwa Allah itu adalah Maha Tahu, pasti dia akan memiliki kehidupan dan berperilaku yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Sebagai seorang raja, Daud pasti setuju dengan pernyataan ini. Ya, yang ditulis dalam kitab Amsal pasal 25 ayat yang ketiga. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak dapat menduga tentang kasihnya Tuhan. Itu seperti tingginya langit dan dalamnya bumi. Demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Kata Amsal pasal 25 ayat yang ketiga. Apa yang ada dalam pikiran dan hati seorang raja tidak pernah diketahui oleh rakyatnya. Ya. Pikiran seorang raja tak seorang rakyat pun tahu. Akan tetapi raja-raja itu sama sekali juga tidak sanggup untuk menyembunyikan hati dan pikiran mereka dari hadapan Tuhan. Sekarang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan adalah pencipta kita. Dia adalah Maha Sempurna. Daud juga menambahkan di dalam kitabnya, dalam kitab Mazmur 139 ayat kedua, dikatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Oh, luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini sungguh-sungguh luar biasa. Betapa pedulinya Tuhan itu terhadap kita. Kalau kita duduk, kalau kita berdiri, kalau kita berbaring, Tuhan mengetahui pikiran kita dari jauh. Bapak Ibu Saudara. Ini kan sebuah kepedulian. Ya. Kadang suami istri kita tidak pernah mikir kita duduk atau berdiri kaku. Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai lungguh, sampai ngadeg, sampai layak-layak karepmu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mengetahui saat kita duduk, berbaring, saat kita berjalan, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara. Kita mau kemana, Tuhan tahu langkah kita. Bapak Ibu Saudara. Bahkan pikiran kita, dia mengerti pikiran kita dari jauh. Daud katakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Tuhan tahu. Masuk kurang, Bapak Ibu Saudara, tentang kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara. Ini loh yang Tuhan mau dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Kita itu menaruh peduli juga kepada yang lain. Orang itu perasaannya tidak tumpul, dia pasti punya kepedulian. Orang itu istilahnya penglihatannya tidak rabun jauh, Bapak Ibu Saudara. Pasti dia akan melihat bagaimana kasihnya Tuhan itu bisa disalurkan kepada siapapun juga. Bapak Ibu Saudara. Banyak sekarang ini orang buta, suka menghakimi sesamanya. Bapak Ibu Saudara. Main hakim sendiri. Ya. Kaya wong sing menghakimi gak duwe dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka sudah tidak punya pikiran untuk mengasihi, itu tidak punya, Bapak Ibu Saudara. Padahal hidup kita ini sementara di dunia ini. Semua orang pasti menghadap pengadilan Allah. Bapak Ibu Saudara. Saya kalau melihat lecture tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, Bapak Ibu Saudara, pengangkatan Tuhan itu ngeri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kehidupan kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, apa kita juga termasuk orang-orang yang diangkat ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengangkatan Tuhan itu akan terjadi. Ya, nah, kapan itu? Ya, nanti sementara orang sudah mengatakan, oh damai, situasi damai, karena ini hidup damai, Bapak Ibu Saudara.
Nanti orang sudah mengatakan damai, semuanya sudah lancar semua. Orang terlena, Bapak Saudara. Tuhan datang yang kedua kali. Dia mengangkat orang-orang yang setia. Tugas kita selama kita masih hidup ini, Bapak Saudara, ya, kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati kita. Ya, melayani Tuhan dengan segenap hati kita, menghormati Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, jangan kita dengan kekuatan kita mau berbuat baik. Tidak. Kita selalu mengandalkan hadirat Tuhan turun dalam hidup kita. Orang itu kalau merasakan hadirat Tuhan, justru kesempatan-kesempatan yang ada, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita diam di dalam hadirat Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kuasai dirimu. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri, Bapak Saudara, tetapi kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bapak Saudara, jangan hidupmu itu seperti gelombang yang diombang-ambingkan angin, Bapak Saudara. Kayak gelombang bergelora terus, gak karu-karuan, Bapak Saudara. Iso tenang, Bapak Saudara. Pikirannya gelisah, oh pikiranmu gelisah, awakmu gelisah. Sarap-sarap muruk-murat marit gak karu-karuan, Bapak Saudara. Ya. Kalau dalam pikiran kita itu tenang, kita menguasai diri kita tenang, kita bisa berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Sehat ya, Bapak Saudara. Iya, sehat. Coba Bapak. Ini loh, semua saraf-saraf kita itu terstruktur dengan baik, Bapak Saudara. Kalau enggak murat-marit, Bapak Saudara, ya. Murat-marit soalnya pikiran ini adalah kepala pimpinan, istilah presiden direkturnya, direksi, Bapak Saudara. Pimpinan teratas ada dalam kepala kita, Bapak Saudara, yang mengendalikan seluruh jaringan-jaringan dalam tubuh kita, Bapak Saudara. Ya bukan berarti orang itu ya tidak bisa sakit. Orang itu ya bisa sakit. Ya sakit ya ringan-ringan saja, pilek paling mati. Bapak Saudara, ya. Terus yang aneh-aneh, Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya bisa menyembah Tuhan. Nah, kita masih dikasih umur panjang kan supaya bisa menyembah Tuhan, Bapak Saudara. Bisa memberkati sesama kita, Bapak Saudara. Amin. Seperti Kristus menyalurkan kasih-Nya dan juga kita mau peduli kepada yang lain. Sudah cuma itu saja, Bapak Saudara. Ya, Kristen akan kita tinggal di dunia ini. Ya, nanti kalau sudah kita ketemu Kristus, sudah ada Kristen meneng. Tidak ada jadwal ibadah meneng, Bapak Saudara. Ya, makanya mumpung kita masih hidup ini, mari kita mumpung mencari Tuhan, Bapak Saudara. Ya, mumpung mencari Tuhan. Apa Bapak Ibu? Mumpung mencari Tuhan. Ya toh. Nah, kita juga mufati hadiratnya Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan, supaya kita bisa merasakan ketenangan dan kasih-Nya Tuhan itu semakin berlimpah dalam hidup kita. Tuhan tahu, sudah. Jangan kita sok tahu dalam hidup kita, ya toh, tentang Tuhan. Ada banyak orang sok tahu sehingga mengadakan perdebatan-perdebatan. Ya, di YouTube itu banyak rame debat-debat. Tapi ingat bahwa sekarang ini justru dengan pandemi ini, COVID ini, Bapak Saudara, terjadi sebuah gelombang pertobatan. Ya, kalau saudara mengikuti media sosial, saudara akan mendengar kesaksian-kesaksian dan juga akan melihat, Bapak Saudara, bagaimana gelombang pertobatan terjadi di mana-mana. Saudara. Di Aceh, di Cianjur itu orang sampai ada di jalan-jalan ambil pakai jilbaban itu, dia pakai brosur gitu, dia tawarkan hanya Yesus yang berikan keselamatan. Saudara. Itu disebar di pinggir jalan, pakai jilbab. Sunda, Bapak Saudara. Cianjur itu kan daerah Sunda. Saudara. Banyak orang-orang yang bertobat. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kita ini menjadi pembidik dan juga pendidik? Apa kita ini mengikuti programnya Tuhan? Apa sih programnya Tuhan? Hidup kita ini jadi kesaksian, jadi suratnya Tuhan yang hidup. Ya, Evangelion itu kabar baik. Hidup kita menjadi kabar baik, jangan jadi kabar buruk. Hidup kita jadi kabar baik buat orang lain. Lewat hidup kita banyak orang lain yang dididik. Lewat hidup kita banyak orang lain yang kita sasar. Untuk supaya apa? Mereka mengenal Tuhan. Itu saja sasaran hidup kita. Selama kita hidup, jangan di dunia ini kita hanya hidup-hidupan kayak boneka hidup. Ya,
Nanti kalau saudara cuma hidup-hidupan, semua ini jemaat diganti robot semua. Bapak Ibu saudara. Ya, ganti robot. Sekarang zaman robotik semua, Bapak Ibu saudara. Ya, robot itu bisa dijak omong-omongan malah nyantol, gampang nyantol. Gue sing khotbah barang ya robot, gue pinter di Bapak Yanto, Bapak Ibu saudara. Ya, sebab robot itu ya pinter bosok sembarang, Bapak Ibu saudara. Ya, nah, tapi Bapak Ibu, Tuhan itu menghargai saudara, bukan menghargai robot. Ya, saudara ini diciptakan bukan untuk jadi robot, jadi boneka, yes man, manut kata orang, Bapak Ibu saudara. Manut opo katane, istilahnya niku detane, gitu kan? Manut orang kan, Bapak Ibu saudara. Sing dianut itu adalah firman Tuhan, Bapak Ibu saudara. Amin. Ya, sing dianut adalah firman Tuhan, yang menjadi pedoman dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Ya, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita sadar dalam hidup kita. Seperti Daud ini sadar dia. Ya. Dia bangkit. Ya, orang yang tadinya Daud rasa bersalah, pernah mengalami kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia sadar. Ya. Dia bangkit. Ya. Dia tidak kecewa, dia tidak gelisah, dia tidak putus asa, tidak menyalahkan yang lain-lain, Bapak saudara. Tapi dia sadar. Lalu dia bangkit, dia cari Tuhan. Ada toh orang biasanya dieling ning ngono, gak tambah sadar tapi malah budak. Ya toh. Nah, ada seperti itu. Itu bukan ciri anak Tuhan, Bapak saudara. Bukan ciri hamba Tuhan. Ciri seorang hamba Tuhan adalah waktu dia tegur firman Tuhan, dia langsung buka hati. Dia sadar, dia bangkit, Bapak saudara. Dan dia mulai cari Tuhan. Daud cari Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan karena ada yang mengingatkan. Waktu dia diingatkan, Bapak saudara, dia sadar, dia cari Tuhan, dia berpuasa, dia tertelungkup di rumahnya, ya, dia bertobat, Bapak saudara. Dan Tuhan senang dengan kehidupan Daud. Dan tampaknya Daud menjadi alatnya yang sangat luar biasa. Ya, Daud bukan berarti orang yang pemalas loh. Dia itu pejuang. Firman Tuhan mencatat bahwa Daud tidak pernah berhenti berperang. Hari-harinya terus berperang. Tapi kan akan katakan firman Tuhan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Ya. Berapa banyak pergumulan dalam hidup kita, permasalahan dalam hidup kita, peperangan dalam hidup kita, bagaimana? Apa hasilnya? Kalau saudara suka buka hati di hadapan Tuhan, sadar firman Tuhan itu lebih banyak masuk dalam hidup saudara, Bapak saudara. Ya, saudara kan seperti Daud, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Bapak saudara. Orang itu yang penting buka hati, jangan nutup hati, Bapak saudara. Supaya hati kita ini bisa hidup. Wong kan hatinya hidup, Bapak saudara. Ya, kasihnya Tuhan itu juga hidup dalam hati orang itu. Tapi hatinya mati, ya, serang ngerti opo-opo, ya toh. Hal yang benar itu tidak pernah dimengerti, Bapak saudara. Ya sudah. Ya, karena dia apa? Sekalipun beribu-ribu kali sing khotbah macam-macam hamba Tuhan, tapi hatinya tertutup, Bapak saudara. Ya tidak ada gunanya, Bapak saudara. Ya. Daud tidak seperti itu. Ya, Daud tidak seperti itu. Makanya Daud menjadi orang ahli syukur dikatakan. Menjadi orang yang suka bersyukur kepada Tuhan, menghargai Tuhan, mengagungkan Tuhan, menguduskan Tuhan. Dia sampai menyembah sujud di hadapan Tuhan karena Daud buka hati di hadapan Tuhan. Dan kita melihat generasi-generasinya menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Apakah saudara tidak ingin saudara punya generasi-generasi yang takut akan Tuhan? Izinkan Tuhan senantiasa terus membangun kehidupan kita, dan kita dipakai menjadi alatnya untuk mendidik banyak orang. Jangan kita terus istilahnya itu terus kepingin dipuji orang, kepingin cari pujian, tidak usah, Bapak Ibu saudara. Biar nanti satu kali malaikat-malaikat Tuhan yang memuji kita, Bapak Ibu saudara. Ya, dan Tuhan Yesus akan menyambut kesetiaan kita. Sudahlah, kita sudah usah normal dalam hidup kita, aneh-aneh, neko-neko dalam hidup kita. Yang terpenting kalau kita hidup itu adalah kepercayaan. Lalu kita menghadapi masalah, pergumulan, hidup itu adalah ujian.
Ya, kalau kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan, hidup ini adalah tugas sementara. Saudara, kita tidak usah mikir aneh-aneh. Yang kita pikir adalah bagaimana caranya saya bisa berusaha untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang mencari Tuhan akan hidup. Orang yang mencari Tuhan akan terima air kehidupan, terima roti kebenaran, Bapak Saudara. Ya, sudahlah, Tuhan sumber dari segala sumber kehidupan. Ya, ini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan, baik di dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak, Tuhan kerjakan dalam pelayanan, Tuhan kerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya hanya intinya bersyukur kepada Tuhan. Kalau itu boleh terjadi, dan orang-orang yang loyal di dalam pelayanan, itu semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kalau tidak Tuhan, saya iso apa? Saya itu tidak iso apa-apa. Ya, modal saya adalah saya mau setia kepada Tuhan saja. Bapak Saudara, itu sudah cukup. Karena Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup saya. Bapak Saudara, ya, hanya Tuhan yang mengadakan segala sesuatu. Bapak Saudara, izinkan Tuhan senantiasa membangun dalam hidup saudara, dan saudara boleh menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sebab orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan mendatangkan kemuliaan di dalam dunia ini. Lalu semua ini orang-orang takut akan Tuhan, anak saudara takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang selalu berjalan dalam kebenaran. Bapak Saudara, amin. Ya, orang berjalan dalam kebenaran, ya pasti tidak aneh-aneh dalam hidupnya. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Ya, jadi kalau orang hidup dalam kebenaran itu, rohnya pasti benar. Dia tidak akan hidup dalam kedagingan, Bapak Saudara. Selalu hidup di dalam roh kebenaran, Bapak Saudara. Amin. Ya, dia menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan hidup kedagingan. Kalau kedagingan apa? Di sini serakah, penyembahan berhala, percabulan, ya atau iri hati, itu kedagingan, Bapak Saudara. Kedagingan. Mari kita openi roh kita, ya, roh kita, supaya kita punya hati yang takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Karena Tuhan tahu keberadaan kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan kembali, saya katakan apa yang dikatakan oleh Daud, bahwa Tuhan mengenali saat kita duduk, saat kita berbaring, saat kita berjalan, dimanapun saja kita berada, Tuhan tahu keberadaan kita. Bahkan Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Itu luar biasa ya, Tuhan kita ya. Makanya apapun yang kita perbuat, jangan mendatangkan murkanya Tuhan, tapi biarlah apa yang kita perbuat mendatangkan belas kasihannya Tuhan. Amin. Biarlah kita menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan di hari-hari yang mendatang. Dunia boleh berubah, tetapi biarlah kasih kita tidak pernah berubah kepada Tuhan. Ya, dunia boleh berubah dengan segala macam strateginya, dengan segala macam programnya, dengan segala pancarobanya, Bapak Saudara. Tetapi biarlah kesetiaan kita kepada Tuhan jangan sampai berubah, Bapak Saudara. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Tenangkan pikiran saudara. Tuhan mau supaya saudara di dalam pandangan saudara tidak mengalami kebutaan rohani. Saudara tidak akan, Tuhan mau supaya hidup kita tidak memiliki perasaan-perasaan yang tumpul dalam hidup kita. Dunia hari-hari tidak punya perasaan Tuhan, tidak punya matanya Tuhan. Dunia saat ini sedang tumpul perasaan mereka. Mereka buta oleh karena dosa-dosa mereka. Tapi kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, dia punya perasaan Kristus. Dia punya mata seperti Kristus, dia punya telinga seperti Kristus. Hidupnya senantiasa bertunas
Di masa tuanya pun dia bertunas dan berbuah. Sehingga orang lain boleh menikmati, orang lain bisa merasakan, orang lain bisa mencicipi, bahkan Tuhan sendiri bisa menikmati buah-buah yang dihasilkan dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Berikan penghargaan yang terbaik kepada Tuhan, berikanlah kasih kita kepada Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu. Selidikilah aku ya Tuhan. Selidikilah aku Tuhan. Apakah aku mengasihi Engkau? Syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanku yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan kepada Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Lihatlah hatiku Tuhan. Kalau ada dosa, angkat siap dosa. Amin. Haleluya. Ada yang tersembunyi hatimu, aku lihat Tuhan yang tak pernah habis hidupku, berjuang akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kehidupanku yang tak pernah habis hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kehidupanku. Amin. Amin. Haleluya. 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 Kesetiaan, kasih, kebaikan, ketekunan, kesabaran, terus kami perjuangkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga sampai Tuhan mendapatkan kami sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, apabila ada dosa di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, oh Tuhan, saat ini kami mohon Tuhan, teguran firman-Mu menegur setiap hati kami, setiap kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan,
supaya kehidupan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Sama seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Aku dan seisi rumahku akan menghargai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Aku dan seisi rumahku, aku akan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan aku terus siap dididik oleh Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan tahu setiap hati, karakter setiap pribadi daripada anak-anak-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami tidak mau kami menjadi orang-orang Kristen di dunia ini saja, tetapi betul-betul kami mau menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Kristus, orang yang mengikuti jejaknya Tuhan Yesus Kristus, dan memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ajar Tuhan aku untuk senantiasa takut akan Tuhan. Pagi hari ini saya tidak tahu akan setiap hati saudara. Saudara jangan simpan dosa dalam hatimu. Kalau dosa ada dalam hatimu, maka firman tidak akan mendapat tempat di dalam hidupmu. Percuma kita bertahun-tahun dengar firman Tuhan, tetapi firman itu seperti benih yang jatuh di semak-semak berduri, tidak pernah bertumbuh. Tuhan mau dalam hidup saudara, Tuhan mau dibangun di dalam kasih-Nya Tuhan. Saudara mau dibangun di dalam rencananya Tuhan yang besar. Kami berdoa Bapa di surga, satukan kami di dalam kasih-Mu. Kuduskan kami di dalam Engkau ya Tuhan Allah yang kudus. Karena Engkau Allah yang maha kudus Tuhan, maka kami layak untuk dikuduskan dalam-Mu. Sembuhkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa. Pulihkan kami Tuhan dari segala jerat-jerat dari iblis ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Jadi orang-orang yang berkemenangan, jadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami terus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jadikan mereka orang-orang yang sungguh berjalan dalam kebenaran-Mu, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga. Tolong Roh Kudus beri kemampuan setiap anak-anak-Mu, baik besar maupun kecil, remaja pemuda. Tuhan tolong dalam kehidupan mereka akan menjadikan mereka orang-orang yang kekeh, orang-orang yang kokoh, yang tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajari kami terus senantiasa mengikuti tuntunan daripada firman-Mu, dan hidup kami terus berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang ajaib. Pada kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun saudara berada. Diberkatilah anak cucu saudara, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Puji Tuhan, bless you.